Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Salam sehat dan sukses selalu. Kita jumpa lagi dengan channel saya, masih membahas tentang seputar tanaman kopi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu ataupun informasi, yaitu tentang atau tips bagaimana cara mempercepat kesuburan tanaman kopi. Jadi saya akan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cara mempercepat perkembangan ataupun pertumbuhan tanaman kopi setelah kita tanam. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ataupun menonton channel dari saya, yang sudah subscribe dan mengikuti perkembangan informasi terbaru dari channel ini, dan sudah membantu perkembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, bisa mensubscribe untuk mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Ya, langsung saja. Jadi kita lihat di sini ada tanaman kopi yang baru kita tanam sekitar 1 tahun lalu. Ini saya tanam di awal musim penghujan tahun lalu. Jadi kira-kira ini baru 1 tahun kita tanam, dan kita tanam dari bibit cabutan. Kebetulan di daerah saya banyak sekali, yaitu bibit kopi cabutan ya. Jadi tip untuk mempercepat kesuburan tanaman kopi, yaitu yang pertama tentunya dilakukan pemupukan. Jadi pemupukan di awal tanam itu sangat diperlukan. Jadi baik menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia. Jadi pupuk organik dan penyubur tanah di sekitar area tanaman itu sangat diperlukan untuk kopi yang baru saja kita tanam. Jadi saya ini ketika menanam itu dulu sudah mencampurkan, jadi daripada galian tanah itu dengan pupuk kandang. Jadi nantinya yang digunakan untuk menguruk kembali tanaman kopi ini, itu tanah sudah bercampur dengan pupuk kandang. Selain itu, teman-teman bisa menggunakan ataupun membantu untuk perkembangannya dengan menggunakan pupuk kimia. Itu bisa menggunakan pupuk NPK, fosfat alam, misalkan juga kapur dolomit, dan juga pupuk yang mengandung unsur N. Jadi untuk menambah unsur hara pada tanaman kopi yang baru saja kita tanam. Itu pemupukan. Misalkan kita menggunakan pupuk kimia, itu bisa ditaburkan di sekitar akar pohon sekitar 40 sampai 50 cm kalau pohon masih kecil gini. Dilakukan 2 kali setahun, paling enggak itu 2 kali setahun, di awal dan di akhir musim penghujan. Nah, ini contoh tanaman kopi yang subur itu di tahun ini. Jadi ketika umur 1 tahun itu sudah saya lakukan penyambungan, karena ketinggiannya sudah mencapai 80 sampai 90 cm. Jadi sudah saya sambung, berarti di tahun depan ini insya Allah sudah mulai berbuah. Jadi untuk kesuburan itu dilakukan dari awal kita tanam. Yang kedua yaitu penyiraman. Jadi penyiraman itu dilakukan ketika musim kemarau. Kalau di musim penghujan gini, ya namanya sudah ada air hujan, jadi tidak dilakukan penyiraman, cukup memperhatikan daerah perakaran dari pohon kopi. Jadi tidak boleh ataupun harus dihindari yaitu overwatering. Jadi tanaman kopi yang terlalu banyak dan mengenang di sekitar akar itu bisa menjadikan tanaman kopi membusuk dan mati. Jadi harus dilakukan si air hujan itu dapat mengalir ataupun tuntas agar tidak membusukkan akar. Jadi bisa dilakukan dengan pembuatan koen ataupun pengolahan tanah dengan pencangkulan dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu penyulaman dan penyiangan gulma. Jadi misalkan kita habis tanam serentak kayak gini, untuk usia tanamnya itu serentak, itu teman-teman bisa lakukan pengontrolan ke kebun teman-teman. Jadi sekitar seminggu 2 kali atau paling enggak ya sekali itu dilakukan pengontrolan. Jadi nanti pohon kopi yang mati itu bisa segera dilakukan penyulaman dengan penggantian pohon yang baru. Harapannya nanti pertumbuhan ketika pohon kopi sudah dewasa atau siap sambung itu bisa serentak dilakukan penyambungan. Jadi nggak ada yang ketinggalan ataupun masih yang lainnya sudah berat tinggi, yang pohon kopi yang dilakukan penyulaman itu masih terlalu rendah. Jadi nantinya akan mempersulit dalam melakukan perawatan. Misalkan pohon kopi setelah tanam 1 sampai 6 bulan itu dilakukan pemeriksaan kembali, bisa dengan frekuensi waktu sebulan sekali. Jadi lebih frekuensinya lebih dikurangi. Yang keempat yaitu dengan memperhatikan kondisi tanah daripada tanaman kopi yang baru kita tanam. Jadi tidak boleh terlalu banyak air ketika di musim hujan, namun ketika di musim kemarau juga harus diperhatikan. Jadi misalkan di musim kemarau untuk menjaga kelembaban ataupun menjaga tanah itu tidak terlalu kering, itu teman-teman bisa ngasih di areal sekitar pohon kopi itu dengan ngasih batang pisang, ataupun bisa dilakukan dengan pemberian infus, yaitu dengan menggunakan botol dan dikasih air untuk menghindari terlalu keringnya tanah dan menyebabkan kematian pada pohon kopi. Selain itu bisa memberikan penyubur tanah. Jadi bisa dengan pupuk kandang, kompos, ataupun yang lebih penting lagi yaitu dengan memperhatikan pH tanah. Jadi untuk tanaman kopi itu cocoknya pH tanah itu 5,2 sampai 6,5 kurang lebihnya segitu. Dan harus diperhatikan juga sebelum teman-teman melakukan penanaman itu di daerah teman-teman itu ketinggian atau MDPL-nya itu berapa. Kebetulan kalau di daerah saya yaitu MDPL 500, jadi cocok di kebun saya itu saya tanami dengan kopi jenis Robusta. Yang selain itu juga jenis tanah. Jadi jenis tanah itu juga sangat menentukan kesuburan daripada tanaman kopi. Misalkan jenis tanah kan macam-macam, ada tanah yang berwarna merah yang kalau di musim kemarau itu bisa keras sekali itu, dan juga tanah yang itu agak kehitam-hitaman itu banyak mengandung unsur humus dan mempunyai banyak kesuburan, itu juga harus diperhatikan. Jadi misalkan tanahnya kurang subur itu harus diperbanyak, yaitu pemberian pupuk organik ataupun pupuk kandang. Jadi untuk mengejar ataupun membantu kesuburan ataupun unsur hara yang ada dalam tanah, sehingga harapannya tanaman kopi yang baru saja kita tanam bisa berkembang dan tumbuh dengan baik, yang nantinya tentunya akan mempercepat produktivitas ataupun pemanenan kopi. Jadi misalkan kita pertama melakukan proses penyambungan, kita lebih cepat nanti proses selanjutnya, misalkan setelah penanaman ya penyambungan, perawatan, pemangkasan dan lain sebagainya, yang tentunya akan lebih cepat. Ya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jadi tip untuk mempercepat kesuburan tanaman kopi itu kurang lebihnya ada beberapa faktor. Saya ulangi kembali, yang pertama itu faktor pemupukan, yang kedua
penyiraman. Yang ketiga yaitu penyulaman ataupun penyiangan gulma, dan yang terakhir yang keempat yaitu dengan memperhatikan kondisi tanah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.